Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nus Haja Raifah Yanti, Escape Embiomed, selaku Ketua Al-Insiro Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Kamal Mahmudi, Ketua Prodi TREM. Yang saya hormati Bapak Rino Ferdian, dosen Prodi TREM ya Pak ya. Yang saya hormati Bu Nur, yang saya hormati Bu Yeni Pertiwi, seterusnya adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Yang pertama, puji syukur kita hadiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan ini untuk saling mengenal, untuk kami utamanya untuk mengenalkan profesi elektromedis kepada adik-adik mahasiswa. Terusnya selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi idola kita, yang ini Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Al-Insiro telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan profesi elektromedis dan organisasi IKTMI, Ikatan Elektromedis Indonesia. Seterusnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Al-Insiro telah membuka jurusan TREM. Memang secara kebutuhan elektromedis di Provinsi Riau sangat kurang ya Pak, masih jauh. Dengan banyaknya alat kesehatan, dengan banyaknya rumah sakit di Riau, tentunya membutuhkan banyak juga SDM yang menguasai, yang berprofesi elektromedis untuk melayani kegiatan profesi elektromedis ini. Selanjutnya, saya juga selamat kepada buat adik-adik yang telah memilih jurusan TREM ya, teknik teknologi rekayasa elektromedis. Kenapa saya ucapkan selamat? Saya rasa juga awalnya dulu saya juga nggak kenal dengan teknik elektromedis. Ya, mungkin setelah saya menjalani, saya bersyukur, saya berterima kasih. Ya, memang di sini jalannya, saya rasa karena peluang kerja yang begitu banyak, terus kebutuhannya juga, manfaat kita juga begitu banyak di Provinsi Riau, masih sangat dibutuhkan. Baik, dengan persiapan yang singkat, kemarin sekretaris saya coba untuk mempersiapkan slide PowerPoint untuk menjelaskan terkait profesi elektromedis dan ikatan elektromedis. Nah, ini profesi dengan, kalau IKTMI ini adik-adik sekalian itu adalah organisasi. Nah, organisasi karena setiap profesi kesehatan harus dinaungi oleh sebuah profesi. Nah, profesi inilah yang menaungi kita, profesi inilah yang mempersiapkan regulasi-regulasi terkait profesi kita nantinya di dunia kerja. Nah, banyak nanti regulasinya yang di sini kita ini Dewan ya, Pak Dewan Pengurus Daerah DPD Provinsi Riau, IKTMI, Ikatan Elektromedis Indonesia. Oke, next Pak. Nah, ini sedikit CV saya. Memang mungkin saya masih perjalanan juga tidak terlalu jauh Pak. Tidak mungkin juga tidak banyak, lebih banyak lah dari pengalaman dari bapak-bapak sekalian. Nama saya Jepri Arsa, tempat tanggal lahir Sungai Manau, 27 Februari 1987. Sekarang saya diamanahkan sebagai Ketua DPD IKTMI Provinsi Riau masa
jabatannya 2020 sampai 2025. Riwayat pendidikan, saya SD di SDN 008 Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik. Habis itu dilanjutkan dengan SLTP 4 Kuantan Mudik, dilanjutkan juga dengan SMA Negeri 1 Kuantan Mudik. Habis itu saya langsung kuliah di D3 Teknik Elektromedik Poltekkes Jakarta 2. Nah, sedikit riwayat pekerjaan saya, pertama tamat saya bekerja di PT Mulia Husada Jaya sebagai teknisi. Habis itu saya lompat ke PT Encephal Medica Prima. Saya coba menjajaki sebagai marketing waktu itu, marketing alat kesehatan. Habis itu saya lanjut sebagai teknisi di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, Pekanbaru. Cukup lumayan lama saya di sana mengabdikan diri untuk melayani profesi elektromedis. Nah, kebetulan sekarang saya pegawai di Poltekkes Kemenkes Riau, kampus juga. Di sini tidak ada jurusan tram ya Pak. Oke, lanjut Pak, next. Ya, lanjut Pak. Jadi di sini adik-adik sekalian, di sini pertama kita tampilkan landasan hukum. Artinya apa? Profesi kita nanti di lapangan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh ya, di Undang-Undang 36 itu tentang tenaga kesehatan, tidak boleh orang di luar elektromedis untuk menyentuh alat elektromedis. Nah, karena itu ada dilindungi oleh hukum, undang-undang. Nah, jadi kita udah dilandasi hukum, sudah dilindungi undang-undang. Ada Permenkes 54 tahun 2015. Di sini jelas semua. Nanti adik-adik juga kalau udah selesai studi akan mempelajari, akan paham dengan undang-undang ini, karena ini terkait nanti teman-teman setelah menjadi profesi elektromedis. Oke, lanjut Pak. Nah, atau masih ada yang belum tahu elektromedis? Ya, mungkin ya lanjut Pak. Bukan seperti ini ya. Elektromedis bukan, ini teknisi elektro atau bengkel, bukan. Ini salah. Elektromedis gambarannya bukan seperti ini. Nah, yang elektromedis itu, nah seperti ini. Jadi teman-teman bersentuhan langsung, bertanggung jawab langsung terhadap pemeliharaan, instalasi, perbaikan, adjustment untuk setiap alat-alat kesehatan. Ada seperti ini adalah alat kesehatan di rumah sakit. Nah, seperti itulah nanti adik-adik kalau sudah di dunia kerja. Oke, lanjut Pak. Ya, ini teman-teman kita yang di lapangan seperti ini. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan apa dan siapa elektromedis itu. Nah, mungkin nanti di sini kita jelaskan siapa elektromedis itu dan apa elektromedis itu. Ya, lanjut. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di pasal 1 dijelaskan tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan kita udah paham lah ya, tenaga kesehatan itu adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, harus memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi adik-adik semua harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, disinilah waktu kuliah nanti harus memiliki ini sehingga kita menjadi tenaga kesehatan yang profesional nantinya. Nah, di pasal 9 juga dijelaskan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A harus memiliki kualifikasi minimum diploma 3 kecuali tenaga medis. Nah, benar. Jadi elektromedis ini nanti apa namanya tuh? Terdiri D3 elektromedis dan D4 elektromedis. Kalau ini kan terapan kita nih, ya salah satunya itu. Nah, di pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 itu dia ada di kelompok kualifikasi pengelompokan tenaga kesehatan. Nah, kita ada di poin K tenaga teknik biomedika. Tenaga teknik biomedika itu ada beberapa seperti radiografer, nih di poin 12-nya dijelaskan. Ada radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, banyak kelompokannya. Kita berada di elektromedis. Oke, lanjut Pak. Nah, ini tentang kalau di Permenkes 45 ini menjelaskan seperti apa pelayanan elektromedis. Nah, yang saya bilang tadi, mulai dari instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, penyesuaian, adjustment, dan inspeksi terhadap elektromedik, alat pengujian dan kalibrasi. Nah, ini dijelaskan di Permenkesnya dijelaskan lebih spesifik kegiatan kita atau ini menjadi tanggung jawab kita nanti apabila adik-adik semuanya menjalankan profesi sebagai elektromedis. Ya, lanjut Pak. Next. Nah, ini kewenangannya banyak. Nanti boleh materinya dibagi aja Pak ke mahasiswa. Nggak mungkin saya bacakan satu-satu. Ya, semua yang disebutkan tadi kewenangan elektromedis ada di sini. Dan ini setiap alat kesehatan itu ada di kita wewenangnya. Oke, lanjut. Ya, ini Permenkes 45 juga menjelaskan penyelenggaraan. Lanjut, Pak. Nah, ini kelembagaan, keorganisasian, ada ikatemi, ada aptemi, apalagi di bawah ini himpunan mahasiswa teknik elektromedik, ini kelembagaan kita aja. Lanjut. Nah, ini kualifikasi nanti teman-teman kalau udah selesai ya, ada berdasarkan jenjang didiknya, ada D3, D4, atau S1, S2, ada jenjang profesi, seperti ada media, ahli, utama. Ya, nanti ini teman-teman adik-adik semua kalau udah selesai, nanti akan paham ini. Nanti ada sebagai teknisi. Lanjut, Pak. Nah, ini seperti prospek kerja teknik elektromedis. Nah, ini sekian banyak saya jelaskan. Nanti adik-adik itu peluang kerja ya, peluang kerja di setelah selesai studi nanti profesinya sebagai elektromedis bisa jadi bisa bekerjanya di swasta. Swasta ini supplier alat kesehatan. Di swasta itu ada distributor, ada prinsipal. Nah, nanti di situ teman-teman bisa menjadi field engineering, bisa menjadi kepala teknisi atau product manager. Jadi di swasta ini ruang lingkupnya banyak sebenarnya. Ada yang memang menikmati profesinya sebagai engineer, ada memang sebagai aplikasi kita yang men-training user atau dokter. Habis itu juga product manager juga banyak nih di swasta. Kebetulan di Pekanbaru Riau juga begitu banyak ya perusahaan-perusahaan alat kesehatan yang memang masih membutuhkan tenaga, apalagi di rumah sakit juga masih kekurangan. Di swasta itu teman-teman juga banyak jadi peluang sebenarnya juga bisa berpeluang berbisnis alat kesehatan, bisa juga karena kita di itu. Habis itu nanti kalau di swasta lagi di rumah sakit nanti sebagai teknisi elektromedis di rumah sakit itu, karena apalagi sekarang rumah sakit itu harus
terakreditasi, salah satu syarat akreditasinya adalah harus ada elektromedis. Jadi makanya yang pertama saya bilang tadi, saya ucapkan selamat kepada adik-adik karena sangat di dunia elektromedis, SDM elektromedis masih kurang, masih sangat membutuhkan SDM. Jadi saya minta kepada adik-adik segera selesaikan studi, belajar yang benar, buat dirinya berpotensi biar kita bisa melayani elektromedis yang profesional. Ya, ini banyak nanti sebagai pegawai negeri sipil bisa juga, biasanya pegawai negeri sipil terisi di rumah sakit. Banyak marketing, jadi marketing sales, kita jadi marketing, kita penjualan. Sebenarnya jadi marketing alat kesehatan sebenarnya kita lebih punya poin yang lebih sebenarnya daripada teman-teman di luar. Kenapa? Kita produk knowledge-nya kita lebih paham, alatnya kita lebih paham, sehingga kita lebih jelas menjelaskannya ke user. Banyak ini poin-poin yang saya alami luar biasa di Ikatemi. Oke, lanjut Pak. Nah, ini Ikatemi. Apa tuh Ikatemi? Nah, ini adalah sekarang itu ikatan. Lanjut Pak. Nah, Ikatan Elektromedis Indonesia yang disingkat dengan Ikatemi adalah organisasi profesi kesehatan yang saya bilang tadi. Nah, sebagai wadah berkumpulnya para profesi elektromedis Indonesia yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, yang sebelumnya bernama teknisi elektromedis, untuk menyatukan langkah dan pemikiran dalam mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, adil, dan makmur. Saya bilang tadi, ada kita adalah tenaga kesehatan yang ingin mengabdikan, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Riau khususnya. Ikatemi dibentuk dengan tujuan untuk membangun profesionalisme mutu pelayanan elektromedis. Nah, kita harus meningkatkan mutu pelayanan elektromedis dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan dan kompetensi profesi elektromedis, serta meningkatkan dan mengembangkan pendidikan teknik elektromedis di Indonesia. Nah, ini yang sudah dikembangkan. Kita juga terima kasih kepada Al-Insiro telah membuka jurusan TREM. Nah, Ikatemi berfungsi sebagai wadah himpunan para elektromedis guna menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan, serta Ikatemi berperan sebagai organisasi profesi untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang elektromedik untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas, ini intinya kalau kita profesi kesehatan, tugas utama kita adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berimbas nanti masyarakatnya adil, makmur, sentosa. Makanya ketika profesi harus kita pahami, harus kita junjung tinggi nanti. Oke, lanjut Pak. Nah, ini sejarah Ikatemi. Nanti adik-adik boleh baca. Ikatemi berdiri dari organisasi Ikatemi yang dideklarasikan pada tanggal 4 Desember tahun 1983. Ini kalau nggak salah di Poltekkes Jakarta 2. Bertempat di Rumah Sakit Anak. Oh, Anak Bersalin Harapan Kita dengan nama Ikatan, nah ini yang dulu namanya Ikatemi itu Ikatan Alumni Teknik Elektromedik Indonesia yang disingkat dengan Ikatemi. Nah, organisasi Ikatemi berkembang seiring dengan berkembang dan bertambahnya institusi pendidikan, benar, teknik elektromedik di Indonesia. Kemudian organisasi ini berubah menjadi Ikatan Ahli, Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia, namun tetap disingkat Ikatemi. Pada saat pelaksanaan musyawarah nasional Munas 6 Ikatemi tahun 2013 di Jakarta, telah diambil keputusan Munas Ikatemi tentang perubahan sebutan profesi yang sebelumnya teknisi elektromedis menjadi elektromedis, serta perubahan nama organisasi yang sebelumnya Ikatan Ahli Teknik Elektromedik Indonesia menjadi Ikatan Elektromedis Indonesia dengan singkat tetap Ikatemi. Jadi Ikatemi Ikatan Elektromedis Indonesia. Oke, lanjut.
Nah, ini dulu anggotanya, dulu ada lulusan Akademi Teknik Ronsen, karena dulu gabung ya Pak ya. Jakarta 2 itu TEM sama TRO berdampingan. Sekarang udah nggak lagi. Nah, ini ada di bawah ada keanggotaan Ikatemi terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan. Yang anggota biasa, anggota teman-teman yang menjalankan profesinya sebagai elektromedis. Kalau anggota kehormatan ini seperti pembina organisasi, dewan pertimbangan. Oke, lanjut. Nah, ini keorganisasian Ikatemi. Jenjang kepengurusannya ada DPP ya. Ini dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ikatemi disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut. Nah, di tingkat nasional disebut DPP, Dewan Pengurus Pusat. Di tingkat daerah, provinsi disebut DPD, Dewan Pengurus Daerah. Ini yang kebetulan kita yang mewakili. Di tingkat kabupaten disebut DPC, Dewan Pengurus Cabang. Kebetulan di Riau kita belum ada DPC, mengingat penyebar luasan tenaga elektromedis dengan hanya sedikit-sedikit, tidak memenuhi kuota, sehingga masih belum efektif untuk dibuka DPC. Sekiranya nanti kita udah Al-Insyirah udah punya tamatan banyak, udah peredarannya udah merata di Provinsi Riau, ya insya Allah kita akan siapkan DPC setiap kabupaten sesuai dengan kebutuhan organisasi nanti di daerah. Tapi untuk sementara ini kita masih DPD, belum ada DPC. Nah, kekuasaan organisasi ini udah organisasi nanti adik-adik juga akan paham. Lanjut Pak. Nah, ini yang saya ingatkan kepada teman-teman, kepada adik-adik. Ini cuma 2 poin yang harus adik-adik ingat untuk persiapan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang pertama, jangan sampai kitanya awam di dunia kita sendiri, yaitu di dunia elektromedis. Kita tamatan apa? Tamatan elektromedis. Rupanya kita nggak paham. Mana yang tensimeter, mana yang saksen, mana yang monitor, mana yang EKG, kan malu-maluin elektromedis. Kalau begitu kita malu-maluin diri sendiri, malu-maluin kampus, malu-maluin profesi. Nah, makanya dari awal, sebelum teman-teman selesai, sebelum teman-teman memulai studinya, persiapkan dirinya, belajar yang benar, pahami, jangan sampai kita awam di sini. Ini bikin memang tidak semuanya yang mahir, tapi kalau sudah awam di dunia elektromedis, bingung juga nih saya memperjuangkan nanti di kemitraan rumah sakit seperti itu. Yang kedua, junjung tinggi etika profesi elektromedis. Percuma kita kalau hebat mahir kalau kita tidak punya etika, kita tidak punya good attitude. Nah, makanya saya tekankan di sini, kalau kita paham di dunia elektromedis, kita mempunyai etika yang baik, saya jamin adik-adik semua bekerja dimanapun aman, terlindungi, juga punya banyak teman. 2 poin ini saya garis bawahi, saya ingatkan dari awal, biar nanti elektromedis pekan baru anggotanya jadi mantap-mantap, keren, profesional, sehingga juga di pihak nasional nanti juga bisa memperjuangkan nama Ikatemi. Karena Ikatemi tidak cukup sampai di sini aja, kita harus berkembang demi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Riau. Ini adik-adik di sini semua adalah generasi kita semua. Oke, mungkin itu ya Pak. Ada lagi Pak? Slide terakhir. Ya, mungkin itu aja. Hanya ini yang bisa saya siapkan, saya sampaikan. Mungkin kalau suka diskusi, saya juga lebih senang diskusi sebenarnya. Atau adik-adik nanti mau ngajak ngopi, ayo kita diskusi profesi. Atau untuk sekarang ini kita mau tanya jawab, kita serahkan, kita kembalikan ke moderator. Silakan Pak.